Dalam kisah perselingkuhan dan pengkhianatan, seorang suami yang rela rajin bekerja untuk keluarga, harus dikhianati istri karena lebih memilih pelakor. Bahkan hubungan pengenceritan pun dilakukan dengan pelakor, membuat kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya cinta gelap, sekaligus memperingatkan tentang jalur kegelapan yang berujung pada penyesalan. Lantas bagaimana cerita ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda dengan Muhammad Ota, yang lebih dikenal sebagai Ota, berusia 52 tahun. Dia adalah seorang petani dan juga mengumpulkan beras dari petani lain yang tinggal jauh dari rumahnya. Tempat tinggalnya berada di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Ota tinggal bersama istrinya, Nur Hayati, yang berusia 39 tahun. Setiap hari, Nur Hayati fokus mengurus keperluan rumah tangga bersama Ota dan tidak bekerja. Seperti yang diketahui oleh beberapa warga sekitar, Ota dikenal sebagai pria yang baik, ramah, tidak pernah bermasalah, senang tersenyum, dan sangat rajin sebagai kepala keluarga yang peduli terhadap kesejahteraan keluarganya. Ota selalu mengabdikan waktunya untuk bekerja, hampir sepanjang hari dari pagi hingga sore, mengurusi sawah dan bisnisnya. Oleh karena itu, Ota kurang mengetahui aktivitas istrinya di rumah. Meskipun begitu, Ota merasa bahwa kehidupan keluarganya berjalan baik, dan mereka tidak pernah bertengkar. Ota sepenuhnya percaya pada Nur Hayati dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa istrinya mungkin melakukan hal-hal yang merugikan keluarga mereka. Tanpa pengetahuan suaminya, Nur Hayati malah terlibat dalam hubungan asmara dengan seorang pria yang lebih muda darinya, yaitu seorang karyawan suaminya yang bernama Ade Naman, atau biasa disapa Ade, yang berusia 33 tahun. Kisah cinta terlarang antara Nur Hayati dan Ade ini berlangsung selama 2 tahun, tersembunyi oleh cinta buta. Nur Hayati seringkali membawa Ade, pria idaman lainnya, untuk berkunjung ke rumahnya ketika suaminya sibuk mencari rezeki. Bahkan diduga sampai melakukan hubungan pengenceritan. Singkat cerita, hubungan perselingkuhan antara Nur Hayati dan Ade berjalan lancar tanpa kendala. Nur Hayati semakin tergila-gila dengan kekasih gelapnya dan bahkan menawarkan kepada Ade untuk melanjutkan hubungan tersebut ke tingkat yang lebih serius, yaitu pernikahan. Untuk mencapai hal tersebut, Nur Hayati mengajak Ade untuk menyingkirkan suaminya terlebih dahulu. Awalnya, Ade menolak permintaan yang tidak masuk akal dari Nur Hayati. Namun, beberapa minggu setelah permintaan itu, Ade berubah pikiran. Perubahan ini disebabkan oleh tuduhan bahwa Ade, saat menjual beras milik suaminya, sering dituduh menaikkan harga untuk keuntungan pribadi. Selain itu, ketika Ade meminta pinjaman uang kepada bosnya, suaminya, Ota, mengaku enggan memberikan pinjaman karena tidak memiliki uang. Hal ini membuat Ade mulai merasa sakit hati terhadap suami Nur Hayati. Sejak kejadian tersebut, Ade akhirnya mengungkapkan kepada Nur Hayati bahwa dia bersedia menyingkirkan Ota. Setelah kesepakatan tercapai, Nur Hayati dan Ade mulai merencanakan cara untuk membungkam Ota. Ketika semua rencana itu dianggap sudah matang, Nur Hayati dan adik akhirnya menjalankan aksinya. Sekitar jam 11 malam, Ade mendatangi rumah keluarga Ota dengan merendap renyap, membawa sebilah kayu balok berukuran besar dari dalam rumah. Nur Hayati memberikan sinyal dengan mengetuk jendela kamar 2 kali, mengindikasikan agar adik segera masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Ade langsung mendekati Ota yang saat itu sedang tertidur pulas. Tanpa banyak basa-basi atau isyarat, Ade mengayunkan balok kayu tersebut. Meskipun Ota sempat terbangun dari tidurnya, ayunan yang dilakukan oleh Ade semakin menjadi-jadi. Akhirnya, karena kehabisan banyak noda merah, dan Ota menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu juga. Setelah melakukan penghabisan terhadap suami Nur Hayati, Ade segera meninggalkan rumah keluarga Ota, bergegas melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara itu, Nur Hayati, istri Ota, segera berteriak meminta tolong kepada warga sekitar seolah-olah baru saja terjadi perampokan di rumahnya. Pendengar yang mendengar teriakan tersebut segera mendatangi rumah keluarga Ota. Warga sekitar yang melihat Ota dalam kondisi tidak bernyawa segera berinisiatif untuk menghubungi aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan investigasi terkait kasus ini. Setibanya di lokasi kejadian, aparat kepolisian langsung mengevakuasi tubuh yang telah meninggal ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, pihak berwajib juga segera menginterogasi Nur Hayati sebagai saksi mata dari kasus ini, serta beberapa warga lain untuk mengungkap kejadian tersebut.
Nurhayati mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pengakuan dia, ia sudah tertidur pulas dan terbangun ketika mendengar suara hantaman yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenalnya. Nurhayati menduga bahwa orang tersebut adalah perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Meskipun demikian, keterangan dari saksi di tempat kejadian tidak membuat aparat kepolisian langsung percaya begitu saja. Hal ini dikarenakan hasil tempat kejadian perkara tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa rumah keluarga Ota dirampok, tidak ada barang yang hilang dari rumah tersebut, dan tidak ditemukan pintu atau jendela dalam kondisi yang rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku memasuki rumah itu dengan cara yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Keraguan ini membuat aparat kepolisian memutuskan untuk membawa Nurhayati ke kantor polisi untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Selama di Polres Karawang, Nurhayati terus membuat alibi, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui perampokan yang menewaskan suaminya. Namun, pihak berwajib tidak dapat mempercayai ucapan Nurhayati karena banyak kejanggalan dari pengakuannya. Setelah dilakukan interogasi selama berjam-jam, Nurhayati akhirnya mau mengakui semua perbuatannya. Dia mengakui bahwa bersama selingkuhannya, mereka merencanakan rajapati terhadap Muhammad Ota. Pada hari itu juga, tim buru sergap dari Polres Karawang langsung mendatangi rumah Ade Naman dan membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam interogasi, Ade mengaku bahwa dia merasa sakit hati karena terus-menerus dicurigai oleh bosnya dan tidak diberikan pinjaman uang. Sementara itu, istri dari korban, Nurhayati, mengakui bahwa dia tega mengakhiri suaminya karena ingin segera menikah dengan kekasih gelapnya. Atas perbuatannya, keduanya dijadikan tersangka dalam kasus ini dan dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan berencana serta pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Ade Naman. Sementara itu, terdakwa Nurhayati dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Keputusan ini merupakan hasil dari proses peradilan yang mempertimbangkan bukti-bukti pengakuan dari kedua terdakwa, serta pertimbangan lainnya dalam kasus tersebut. Pesan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah cerita ini mengingatkan kita akan konsekuensi keji dari perselingkuhan dan pengkhianatan. Nurhayati dan Ade Naman terjerat dalam rencana penghabisan suami Nurhayati, mencerminkan kegilaan cinta terlarang. Mereka dipenjara selama 20 dan 13 tahun, menunjukkan bahwa tindakan curang membawa dampak berat. Kesalahan mereka bukan hanya mengakhiri hidup seorang suami, tetapi juga merusak kepercayaan dan menyebabkan penderitaan. Kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya dari keputusan impulsif dan kesetiaan, mendorong kita untuk memilih integritas, komunikasi, dan komitmen dalam hubungan, menghindari jalur gelap yang berakhir dalam tragedi dan penyesalan. Dan siapakah yang paling disalahkan dalam cerita ini? Silahkan beri tanggapan kalian, serta jangan lupa like dan subscribe.